Hai teman-teman, saya Lia Safitrinada. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan ekstrak dengan maserasi. Pertama-tama, siapkan sampel simplisia yang telah ditimbang sebelumnya, kemudian masukkan ke dalam botol dan tambahkan pelarut hingga simplisia terendam. Nah, biasanya pelarut yang digunakan adalah etanol 96%. Kemudian aduk dan tutup rapat. Simpan pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya. Setelah 24 jam, pisah antara ampas dan maserat. Nah, ampas direndam lagi dengan pelarut hingga terendam dan diamkan selama 24 jam. Ulangi hingga pelarut kembali seperti semula. Nah, setelah itu hasil maserat dikumpulkan, digabungkan, dan hitung atau ukur kembali untuk menghitung rendemennya. Kemudian lanjut proses rotari. Bagaimana cara kerja rotari? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja rotari. Rotari adalah alat yang digunakan untuk memisahkan pelarut dari larutannya. Kemudian, bagian-bagian dari rotari ada kondensor, water bath atau bejana penanas air, kemudian labu alas bulat, labu penampung, dan unit utamanya. Kemudian cara kerjanya, yang pertama siapkan sampel, kemudian sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat dan masukkan aquades secukupnya ke dalam water bath atau bejana penanas air. Kemudian hidupkan rotari dan atur waktu dan suhu yang diinginkan. Atur putaran dan ketinggian penanas air. Kemudian hidupkan vakum. Keluarkan selang pembuangan vakum keluar ruangan. Kemudian tambahkan atau masukkan potongan es atau es batu ke dalam chamber pendingin. Dan awasi selama mesin rotari bekerja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Leoni Regina Pradipta. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fraksinasi. Fraksinasi adalah suatu proses pemisahan senyawa berdasarkan tingkat kepolaran jumlah dan senyawa yang dapat dipisahkan menjadi fraksi yang berbeda tergantung pada jenis tumbuhannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode fraksinasi dengan menggunakan ekstrak cair-cair. Metode pemisahan dengan menggunakan dua cairan pelarut yang tidak saling bercampur sehingga senyawa tertentu terpisahkan menurut kesesuaian sifat dengan cairan pelarut. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada ekstrak cair-cair ini adalah alatnya yaitu corong pisah dan bahan yang digunakan adalah ekstrak teh dan kloroforum. Sebelum saya menjelaskan cara kerja dari ekstrak cair-cair ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari corong pisah. Nah, bagian atas dari corong pisah ini adalah penutup, bagian tengahnya adalah tabung, dan bagian dari kiri adalah keran. Adapun cara kerja dari ekstrak cair-cair, sebelum kita masuki bahannya, kita harus perhatikan terlebih dahulu bagian dari kerannya. Nah, pada posisi vertikal, keran dalam keadaan tertutup, sedangkan pada posisi horizontal, keran dalam keadaan terbuka. Pada posisi vertikal, baru kita masuki ekstrak teh dan pelarutnya yaitu kloroforum. Perbedaan berat jenis akan mempengaruhi. Pada posisi atas yaitu ekstrak teh dan pada posisi bawah yaitu kloroforum. Kemudian setelah itu kita lakukan pengocokan. Kemudian sekali-sekali kita buka keran untuk mengeluarkan gas yang ada pada tabung. Pastikan posisi dalam keadaan aman, lalu kita lakukan pengocokan lagi. Setelah kita kocok, kita keluarkan lapisan yang kita ambil, kita keluarkan sampai lapisan yang ada di bawah habis. Yang menyisa adalah lapisan yang di atas. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Reziritami. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu KCV atau yang disebut juga dengan kromatografi cair vakum.
Nah, pada saat suatu bahan alam akan dipisahkan menjadi fraksi-fraksi, bahkan sampai diperoleh senyawa murni, tahapan awal yang harus dilakukan adalah partisi atau fraksinasi ekstrak kasar hasil maserasi. Maserasi adalah proses ekstraksi awal simplicia yang akan dipisahkan. Ekstrak yang akan dipisahkan pastinya memiliki massa yang besar sehingga membutuhkan kolom yang diameternya besar dan kecepatan elusinya tinggi. Berdasarkan tujuan tersebut, muncullah KCV sebagai solusi fraksinasi atau partisi ekstrak kasar awal. KCV bertujuan untuk memisahkan senyawa-senyawa di dalam ekstrak. Sampel tersebut bermigrasi terhadap fase diam dan fase gerak dengan cepat karena berada di dalam suasana vakum. Prinsip kerja KCV yaitu partisi dan adsorpsi komponen senyawa yang pemisahannya dibantu dengan tekanan alat vakum. Nah, untuk fase diam dari KCV biasa digunakan yaitu silika gel, sedangkan fase gerak yang biasa digunakan dalam KCV yaitu seperti N-heksan, etil asetat, metanol, etanol, dan lain-lain. Nah, untuk gambar dari kromatografi cair vakum dapat dilihat pada gambar di samping ini. Terlihat bahwa pada bagian atas itu merupakan tempat silika. Pada kolom kedua itu merupakan kolom penampung, tempat hasil pemisahan sementara. Sedangkan botol vial yang berada di bagian bawah itu untuk menampung hasil pemisahan akhir. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama yaitu silika disiapkan terlebih dahulu pada kolom KCV yang berdiameter besar. Preparasi silika ini harus dilakukan dengan baik agar tidak ada ruang kosong antara silika yang dihasilkan. Pada gambar di samping, terlihat bahwa terdapat kolom penampung hasil pemisahan sementara karena saat pelarut dituangkan di atas kolom, pelarut akan turun dengan cepat karena adanya tarikan dari penghisap atau yang disebut juga dengan vakum. Nah, untuk pemisahan sendiri, itu tuh ditampung pada botol-botol. Permainan pemilihan sistem pelarut sangat menentukan keberhasilan dari pemisahan KCV ini. Pelarut yang digunakan harus sama dengan prinsipnya, dari non-polar ke polar. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ini merupakan hasil pemisahan dari KCV. Untuk botol vial yang ada pada gambar di samping, itu merupakan hasil dari pemisahan dengan KCV. Demikian penjelasan dari saya mengenai KCV atau yang disebut juga dengan kromatografi cair vakum. Selanjutnya, materi mengenai kromatografi lapis tipis dan kromatografi lapis tipis preparatif akan dijelaskan oleh teman saya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imaldani Zaika Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KLT atau kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis merupakan kromatografi yang digunakan untuk menganalisis senyawa secara kualitatif maupun kuantitatif. Prinsip kerja dari KLT yaitu memisahkan senyawa analit berdasarkan kepolarannya. KLT dilakukan pada selembar tipis kaca ataupun plastik atau aluminium foil yang dilapisi dengan silika gel, aluminium oksida ataupun selulosa. Cara kerjanya yaitu sampel ditotolkan pada plat KLT, kemudian dicelupkan pada eluen atau fase gerak dan ditunggu hingga plat KLT terelusi sempurna. Kemudian diamati bercak noda dan hitung RF-nya, retention factor. Kelebihan dari KLT yaitu identifikasi lebih mudah, lebih banyak digunakan untuk proses analisis, kemudian proses yang tidak terlalu rumit dan hanya menggunakan sedikit pelarut dan juga harganya relatif murah. Kekurangan dari KLT yaitu butuh kesabaran karena membutuhkan waktu yang lebih lama, kemudian penentuan eluen yang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahadi Narsika. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari KLT preparatif. Sebelum masuk ke cara kerjanya, KLT preparatif digunakan untuk memisahkan bahan dalam jumlah gram. KLT preparatif juga melibatkan fase diam dan fase gerak, di mana fase diamnya yaitu adalah sebuah plat dengan ukuran ketebalan yang bervariasi.
Cara kerja dari KLT preparatif itu sendiri, pertama-tama persiapkan bejana dan fase geraknya. Setelah disiapkan bejana dan fase geraknya, dilakukan penotalan sampel atau fraksi di plat KLT preparatif. Lalu elusi pelat preparatifnya. Setelah dielusi pelat preparatifnya, deteksi dan penandaan bercak isolat. Lalu terakhir, pergerakan dan deteksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.